film tentang Yesus gitu ya, dimana dia waktu sebelum ditangkap. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua, sekalian kita akan menanggapi kesaksian seorang mualaf, di mana dia berkata bahwa dia pindah dari kekristenan itu karena dia menonton film Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pada saat itu sebelum dia dia berdoa, dan dia berkata secara logika manusia itu tidak masuk akal kenapa Tuhan bisa berdoa, dan juga dia tidak mengerti tentang Roh Kudus, kenapa seolah-olah Tuhan Kristen itu jadi tiga, padahal Allah itu hanya satu katanya. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Motivasi saya bermula dari 4 tahun yang lalu, saya kayak menemukan suatu keraguan dalam hidup saya. Jadi dimana waktu itu saya lihat film tentang Yesus gitu ya, dimana dia waktu sebelum ditangkap, jadi mau diadili, mau disalib itu, dia sempat berdoa. Nah, di situ keraguan saya, kan saya juga punya logika lah. Di situ saya berpikir, kenapa saya waktu masih Katolik ini kita menyebut dia Tuhan, tetapi waktu dia sebelum ditangkap, dia itu masih berdoa ke Bapa. Jadi saya bingung, dia Tuhan, kenapa dia itu tetap berdoa. Dan di situ juga waktu dia sudah disalibkan, dia juga berkata, kenapa kau meninggalkan aku di Bapa. Jadi saya bingung, apakah Yesus ini benar Tuhan atau tidak gitu. Itu yang membuat hati saya ragu sampai sekarang. Dan manusia kan mempunyai logika, kita harus terus belajar. Dan di situ kalau saya kan tahu kan, otomatis saya juga cari-cari informasi, lihat videonya sakit lain gitu. Itu di situ kerabat saya semuanya kayak menjawab. Jadi selama ini saya ya bingung. Saya ini soalnya kan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya juga bingung gitu. Dan yang saya yakini itu adalah Tuhan itu hanya satu. Itu saja. Yang membuat motivasi saya sama-sama itu Tuhan hanya satu. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana dia memberikan kesaksian, di mana dia berkata bahwa dia ragu, dia bingung dengan imannya sendiri. Dan perlu saya tanggapi ini, dan juga perlu saya menyampaikan kebenarannya, supaya saudara-saudara kita yang Kristen itu makin kuat imannya. Saya kurang tahu apakah seorang wanita ini merupakan seorang yang berlatar belakang agama Kristen Katolik, atau memang ini merupakan settingan. Saya kurang tahu, hanyalah yang punya channel yang tahu tentang hal itu. Namun teman-teman, kita akan membahas tentang Yesus sebagai Tuhan. Kenapa dia bingung, kenapa dia ragu? Karena dia tidak bertanya kepada orang yang tepat, dan dia berlarut-larut dalam kebingungannya. Harusnya kalau orang tidak mengerti kitab suci, tidak memahami isi kitab suci, harusnya dia bertanya kepada pendeta. Dan tentu saja ketika kita bertanya kepada orang yang tidak tepat dan dia tidak menganut keyakinan kita, maka tentu saja dia akan memberikan penjelasan yang salah tentang Yesus Kristus. Nah teman-teman, yang pertama, kenapa Yesus itu disebut sebagai Tuhan? Karena ada beberapa hal yang disampaikan oleh ayat Alkitab, termasuk Yohanes 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan di ayat 14 dia berkata, firman itu telah menjadi daging
menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan itu merupakan dasar yang utama kenapa Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Dan kemudian Yesus sendiri sudah mengakuinya bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan juga dalam Yohanes 13 ayat 13 di sana dikatakan Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dia berkata bahwa benar katamu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Itu perkataannya kepada murid-muridnya pada saat itu. Artinya Yesus mengaku dirinya sendiri sebagai Tuhan. Lalu kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Yang perlu kita perhatikan dalam keadaannya sebagai manusia, dia sebagai hamba, tentu saja dia berdoa. Teman-teman, sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika dia berdoa, itu artinya dia berada di dalam posisinya sebagai manusia yang seutuhnya. Nah, jadi kalau Anda berbicara Yesus berdoa, Yesus makan, kemudian Yesus mati, Yesus disalib, Yesus menderita, Yesus lelah, itu artinya Anda membicarakan sisinya sebagai manusia, membicarakan diri Yesus sebagai manusia yang seutuhnya. Tetapi ketika Anda membicarakan tentang kemuliaannya, tentang mukjizatnya, kuasanya, kata-katanya, di mana dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah garam dunia, akulah terang dunia, akulah kebangkitan, itu posisinya sebagai Tuhan. Anda bisa melihat perkataan-perkataan itu yang tidak bisa diucapkan oleh nabi manapun kecuali Yesus Kristus. Dan kemudian dia adalah hakim yang adil. Nah, yang berhak menghakimi menurut perjanjian lama itu adalah Allah sendiri. Dan Yesus dikatakan sebagai hakim. Dan kita perlu tahu bahwa dia adalah Allah yang menghakimi secara adil. Nah, jadi bagaimana dengan Roh Kudus, teman-teman ya? Bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah yang kudus. Rujukan mengenai Roh Allah ini ada ditulis mulai di pertama dalam Alkitab kita, yaitu kitab Kejadian yang ditulis oleh Nabi Musa ya. Dan kemudian di dalam Kejadian 1 itu ayat 2 dikatakan di sana bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, teman-teman, yang perlu kita perhatikan bahwa Roh Kudus itu sama dengan Roh Allah. Jadi jangan salah paham. Jadi Allah menyatakan dirinya sebagai Roh. Dalam perjanjian lama Tuhan Allah sebagai sekutu Israel juga menyatakan dirinya sebagai Roh. Arti dasar kata roh dalam Ibrani adalah ruah, adalah nafas atau angin. Di dalam perjanjian lama kata roh diterjemahkan dengan bermacam-macam kata. Di Mazmur 33 ayat 6 umpamanya ruah diterjemahkan dengan nafas dari mulut. Sedangkan di Yeremia 10 ayat 14 diterjemahkan dengan nyawa dan lain sebagainya. Jika kata ruah dikenakan kepada Tuhan Allah sendiri, maka roh dipandang sebagai kekuatan atau kuasa yang menjadi alat Tuhan Allah bekerja. Hal itu umpamanya tampak dari Yehezkiel 37 ayat 9 sampai 10, di mana disebutkan bahwa roh dapat menjadikan tulang-tulang yang mati menjadi hidup. Di bagian Alkitab ini, Nabi Yehezkiel berada di dalam lembah di tengah-tengah tulang yang mati. Karena nubuat Nabi Yehezkiel, datanglah Roh Allah seperti angin yang keras yang menghidupkan tulang-tulang itu menjadi manusia yang berdaging dan berurat dan sebagainya, sehingga mewujudkan suatu tentara yang besar. Demikianlah Roh Allah adalah daya atau kuasa Allah. Dengannya Allah menghidupkan. Dan oleh karena yang digambarkan dengan tulang-tulang yang mati itu adalah Israel yang telah mati secara rohani, maka Roh Allah yang menghidupi itu juga berarti daya atau kuasa Allah yang menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati secara rohani. Nah, selanjutnya teman-teman, dapat dikatakan bahwa jika Tuhan Allah memperkenalkan dirinya sebagai roh, hal itu bukanlah suatu uraian yang bersifat filsafati, tetapi bahwa hal itu menyatakan Allah di dalam firman dan karyanya. Di Yesaya 31 ayat 3 umpamanya, Tuhan Allah membandingkan dirinya dengan Mesir. Di situ disebutkan bahwa orang Mesir adalah manusia, bukan Allah.
dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Jadi orang Mesir disamakan dengan manusia, sedang kekuatan perangnya disamakan dengan makhluk yang lemah, yang berarti bahwa kekuatan Mesir tidaklah berdaya. Sebaliknya, Tuhan Allah disamakan dengan roh, yang berarti bahwa Tuhan Allah adalah kekuatan yang mutlak dan agung. Allah adalah roh atau kekuatan yang dinamis. Sifat dinamis ini tampak di dalam karya roh itu. Menurut Yesaya 32 ayat 15 dan ayat berikutnya, roh Allah mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Demikianlah roh adalah kekuatan atau kuasa ilahi yang bekerja sebagai alat atau sarana Tuhan Allah. Dengan roh itu Tuhan Allah menghendaki para kerub pergi menuju ke tempat yang di hadapannya. Umpamanya kepada Simpson menjadikan orang dapat bernubuat dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, dan juga di dalam Yohanes dikatakan, Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria pada saat itu di sumur Yakub, dia berkata bahwa roh itu adalah Allah, dan barang siapa menyembah Allah harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi artinya teman-teman, roh Allah itu sama dengan Roh Kudus. Nah, teman-teman, Yesus Kristus yang pada mulanya adalah firman yang sudah menjadi manusia, dan juga Roh Kudus yang adalah roh Allah itu sendiri, itu merupakan satu hakikat. Nah, jadi jangan ada di benak teman-teman semua ketika mendengar Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu yang Anda pikirkan adalah 3 Allah berderetan. Makanya jangan dilihat satu sisinya saja. Jangan hanya mencari ayat-ayat Yesus sebagai manusia saja, tetapi ayat-ayat yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan tidak dibahas, maka keliru. Nah, jadi itu dia yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.